Aroma Santoriza atau temulawak ini khas sekali Indonesia. Jadi kalau kita tanya kepada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, jamu itu nggak pernah lepas dari temulawak. Jamu itu pasti kandungannya ada temulawaknya. Nah, ini sudah turun-temurun nih Bu Santi. Jadi kan kita wondering ya, what is so special with temulawak ini? Pasti ada dong. Kenapa orang terus pakai? Jadi, tetapi yang main compound-nya dalam temulawak yang tidak ditemukan di kurkumin itu adalah santorizol. Apa keistimewaannya yang tidak ditemukan di kunyit dan itu hanya ditemukan di temulawak, santorizol? Betul Bu, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau kita mengkaitkan dengan tadi Bu ya di sesi pertama kita bicara mengenai bagaimana orang-orang tua kita yang dulu itu mengkonsumsi temulawak, kita tidak bisa lepas dari secondary metabolite yang ada di dalamnya. Ada beberapa konsentrasi ya, konsentrasi rendah dan tinggi, saya katakan demikian. Jadi untuk konsentrasi yang tinggi itu ternyata meningkatkan kandungan energi di ototnya, lalu menurunkan fatigue parameter yaitu urea nitrogen di darah, gitu ya. Dan juga yang terpenting yang saya dapatkan adalah pemakaian berulang selama sebulan ya pada saat ini ya, itu tidak berefek negatif terhadap hati. Jadi ALT, AST yang merupakan parameter kerusakan sel hati itu tetap normal. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Universitas Krida Wacana adalah kampus yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan berkat kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Ukrida. Sahabat, program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita mempercakapkan berbagai hal yang mengemuka di tengah masyarakat dan tentu saja kita melihatnya dalam berbagai bidang perspektif keilmuan seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristiani. Pada episode kali ini kita akan membincang tentang keajaiban temulawak. Mungkin ada di antara para sahabat yang pernah mengkonsumsi temulawak atau secara rutin mengkonsumsi temulawak. Nah, kita mau membincang tentang keajaiban temulawak. Keajaiban seperti apa yang kita bisa temukan dalam kandungan temulawak, dan untuk membincang tentang hal ini telah hadir di studio Dr. Randa Adelina Simamora, Magister Science, Master of Science Farmasi. Saya mau menyapa, salam jumpa Ibu Adelina Simamora. Salam jumpa Bu Santi, terima kasih sudah mengundang ke studio YKB dalam program Krida Bagimu Negeri. Ya, Ibu Adelina, saya sendiri mengucapkan terima kasih sekali nih, apalagi pas saya membaca mau membicarakan tentang keajaiban temulawak. Ya, Bu. Karena memang paman saya sendiri ya mengalami sendiri waktu pas sakit hepatitis, secara rutin mengkonsumsi temulawak dan memang dan tentu saja atas berkat pengurapan dari Tuhan it works, sembuh begitu dan bisa beraktivitas kembali. Hanya memang saya sendiri mungkin juga karena keterbatasan mengakses jurnal-jurnal ilmiah yang memang terukur dapat dipertanggungjawabkan, sehingga karena mikir apa ya yang ada dalam kandungan temulawak, ternyata kita membincang tentang keajaiban temulawak, dan ini bertepatan dengan penelitian Ibu Adelina ya berkaitan dengan temulawak. Nah, penelitian Ibu sendiri, dan kita mau lihat bagaimana hasil temuan penelitian Ibu Adelina. Kita akan melihat sendiri nanti basis penelitiannya ya tentang temulawak. Nah, Ibu Adelina, temulawak ini sebenarnya sejenis apa, serumpun dengan apa sih Ibu? Baik Bu Santi, jadi temulawak ya,
Ini ada nama latinnya nih, ada nama ilmiahnya ya. Namanya Curcuma santoriza. Jadi kalau dari nama depannya curcuma. Nah ini adalah nama genusnya namanya ya, genus. Jadi mungkin yang Bu Santi atau teman-teman sering dengar itu adalah Curcuma longa ya. Nah itu kunyit. Nah, jadi ini satu keluarga nih. Curcuma santoriza, temulawak dengan kunyit itu masih satu keluarga. Nama keluarganya itu Zingiberaceae atau jahe-jahean. Gitu. Nah, jadi perbedaan antara kunyit dengan temulawak itu sebenarnya ada satu yang membedakan mereka berdua nih, yaitu kandungan santorizolnya. Jadi kalau temulawak, Curcuma santoriza itu dikenal marker compoundnya ya, penandanya itu adalah santorizol. Sementara kalau di Curcuma longa yang kita kenal itu adalah kurkumin. Nah, tapi jangan lupa kurkumin ini juga ditemukan di sini juga, gitu ya. Jadi tanaman ini asli Indonesia nih, Bu Santi. Tidak seperti Curcuma longa ya atau kunyit ya. Kalau kunyit ini kan di India, di Southeast Asia countries itu memang itu udah menjadi primadona ya. Kunyit ini sejak zaman dahulu kala deh kita udah nggak bisa mempertanyakan lagi ya kalau kunyit. Tapi kalau Curcuma santoriza atau temulawak ini khas sekali Indonesia. Jadi kalau kita tanya kepada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, jamu itu nggak pernah lepas dari temulawak. Jamu itu pasti kandungannya ada temulawaknya. Nah, ini sudah turun-temurun nih Bu Santi. Jadi kan kita wondering ya, what is so special with temulawak ini? Pasti ada dong. Kenapa orang terus pakai nenek-nenek moyang kita untuk berbagai keluhan kesehatan? Saat ini kita akan bincang-bincang tentang Curcuma santoriza, temulawak ya. Apa yang ada di situ, manfaatnya apa, dan hasil-hasil penelitian terkininya seperti apa. Itu Bu Santi yang ingin saya sharingkan. Karena begitu primadonanya temulawak ini hanya bisa ditemukan di Indonesia, sehingga ketika kita bertanya pada nenek kita, kakek kita ya tentang jamu-jamuan, sulit rasanya memisahkan temulawak betul. Dan kenapa ini menjadi primadona begitu ya? Secara umum ya. Temulawak itu dipakai, dikonsumsi oleh masyarakat kita biasanya untuk keluhan-keluhan apa tadi Ibu Adelina ada sempat mengatakan berbagai keluhan. Saking berbagainya jadi seperti jawaban ya. Iya, atas segala masalah. Keluhan-keluhan apa saja ataupun sakit-sakit apa saja yang ya dengan keluhan-keluhan ini ya mereka memberi saran minum temulawak. Salah satunya ibu saya ya, temulawak itu bagus gitu. Apa saja sih keluhan Bu Santi untuk bisa ditolong oleh temulawak ini. Jadi seperti yang tadi Bu Santi di awal sudah sebutkan ya, sudah mention tadi. Pertama-tama yang terpikir oleh masyarakat umumnya temulawak itu untuk gangguan liver. Gangguan liver biasanya penyakit kuning atau hepatitis ya, itu biasanya disarankan untuk konsumsi rebusan temulawak ya. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk gangguan liver, gangguan pencernaan. Nah, gangguan pencernaan ini bisa macam-macam nih Bu Santi. Bisa bentuknya sakit mah atau gangguan usus, saluran cerna. Jadi saluran cerna ya. Lalu biasanya juga digunakan untuk kulit. Ya, kulit untuk jerawat ya, penggunaannya dengan dioleskan. Nanti ada reasoning ilmiahnya ya. Jadi selain untuk kulit juga untuk mulut, kesehatan mulut, gusi ya. Nah itu, jadi untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan rematik. Nah, baru tahu. Jadi biasanya itu dikaitkan dengan inflamasi di sendi, gitu ya. Nanti juga kita cerita reasoning ilmiahnya ya, mengapa digunakan untuk orang-orang yang punya keluhan rematik, gitu ya. Nah, juga untuk yang punya diabetes. Jadi emang kalau terdengarnya kok, waduh, banyak sekali ya yang bisa di cover ya oleh temulawak ini ya. Tapi itulah yang nenek moyang kita lakukan ya untuk gangguan ini, temulawak. Jadi itu dalam studi saya mendapatkan satu naskah kuno ya yang menyebutkan
ramuan jamu yang di dalamnya tuh selalu ada temulawak untuk ini, temulawak untuk ini. Jadi memang seperti yang Bu Santi bilang, tidak terpisahkan dari jamuan yang asli Indonesia ya gitu ya. Memang tanaman ini tersebar memang di wilayah-wilayah Indonesia ya, di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi punya temulawak. Tapi this plant originates from Indonesia. Jadi walaupun sekarang ada mungkin di Southeast Asia country atau tropical countries ya, tapi ini asalnya dari Indonesia aslinya gitu ya. Jadi trademarknya jamu itu ya temulawak ini, Bu Santi. Tadi Ibu mengatakan apa? Kulit juga, keluhan inflamasi pada sendi juga. Sungguh itu saya baru tahu. Karena saya sendi-sendi faktor usia ya. Faktor usia ya. Saya baru tahu itu. Termasuk juga lalu kemudian untuk stamina ya. Nah, kan secara umum masyarakat kita tuh mengatakan begini. Udah kita minum aja obat herbal gitu ya, jamu-jamuan itu, karena dianggap nggak ada kandungan kimianya gitu ya. Iya, betul. Jangan banyak minum obat sintetis karena itu obat yang mengandung zat kimia gitu. Betul. Ya, sebelum kita bicara soal kandungan-kandungan yang ada, sebenarnya apakah ungkapan itu benar, Bu Adelina? Supaya kita bisa punya punya pemahaman yang benar, lalu kemudian ketika menggunakan istilah juga menjadi benar. Karena Ibu Adelina sendiri kan melakukan penelitian, melihat memang betul ini bagus sekali ya, temulawak yang bisa mengcover begitu ya, untuk berbagai macam keluhan kesehatan ya. Iya, jadi mungkin kita di masyarakat perlu sedikit meluruskan ya, Bu Santi ya. Kandungan kimia, apa sih yang dimaksud dengan kandungan kimia? Betul. Ya? Jadi kimia ini tidak bisa lepas dari kita ya. Yang dimaksud dengan kimia tentunya senyawaan kimia ya. Jadi senyawaan kimia ini ada dua nih, Bu Santi. Senyawaan kimia yang sintetik, tadi yang sudah Bu Santi mention ya. Sintetik ini artinya kita memang membuat senyawaan itu di lab gitu ya. Jadi kita merancang struktur kimianya seperti ini supaya efeknya seperti ini gitu. Nah, itu sintetik gitu. Nah, tapi ada juga yang namanya natural compound. Jadi senyawaan kimia juga, tetapi yang membuat tanaman. Jadi tanaman ini bisa atau punya kemampuan untuk mensintesis senyawaan kimia dengan segala perlengkapan yang sudah Tuhan ciptakan ya di tanaman itu ya. Untuk meng-create senyawaan kimia. Nah, inilah yang kita bicarakan, salah satunya santorizol. Kurkumin juga merupakan salah satu senyawaan kimia alami. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan sudah bisa lurus nih ya, Bu Santi. Ada yang sintetik, ada yang natural, gitu ya. Jadi, yang dimaksud dengan masyarakat jangan terlalu banyak memakan obat sintetik. Nah, mungkin ini yang dimaksud obat-obat yang dibuat ya. Zat aktifnya itu dibuat, gitu. Nah, kalau yang ini kan ditemukan. Jadi tidak membuat, jadi tanamannya yang buat. Jadi kita tinggal mengekstrak saja. Oke, berarti itu bukan buatan manusia, bukan secara sengaja dibuat oleh manusia. Iya, Bu. Itu sudah secara natural, alam sendiri yang menyediakannya. Iya, betul. Hanya memang keilmuan modern yang lalu kemudian mengekstraknya. Betul. Dan terlebih lagi Ibu Adelina melakukan penelitian atas itu. Karena nih jangan sampai ada terkesan seolah-olah bahwa wah Ibu Adelina berarti anti pada obat-obat anti lalu kemudian wah coba bayangin dong pro banget obat-obatan herbal. Tidak seperti itu ya. At some point we need synthetic drug ya. Kalau ini sudah tidak bisa mengcover lagi ya. Jadi kalau menurut saya lebih menyetujui itu ini untuk preventif, untuk general wellness ya. Tadi juga Bu Santi sudah share bahwa pemakaian yang jangka panjang ternyata bisa memperbaiki kinerja liver betul, gitu. Jadi aman berarti kan pemakaian jangka panjang aman ya. Betul. Sementara sintetik drug kita harus hati-hati juga ya, pemakaian lebih dari berapa bulan kita harus konsultasikan ya. Betul. Gitu, tetap dalam pengawasan. Betul. Baik, selalu konsultasi ke dokter karena berkaitan dengan obat-obatan yang diminum itu ya. Baik. Karena
tadi Bu Adelina sudah menjelaskan begitu ya, bahwa pada tanaman-tanaman pun termasuk temulawak juga ada kandungan kimia yang memang disediakan oleh alam. Nah, kandungan-kandungan kimia apa saja Ibu Adelina tadi sempat mention sedikit, namun kita akan ulas itu semua di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang keajaiban temulawak dengan narasumber Dr. Randa Adelina Simamora, Magister Sains, Master of Science, Farmasi, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Ibu Adelina, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Kandungan kimia apa saja yang ada dalam temulawak, dan memang kandungan kimia itu memang sudah disediakan oleh alam. Ya, terima kasih Bu Santi. Jadi dalam penelitian saya menggunakan satu instrumen ya, dua instrumen, yaitu LC-MS namanya dan GC-MS. Jadi dengan instrumen ini kita bisa dapat gambaran ya, senyawa apa saja yang ada di dalamnya. Jadi ini based on research ya Bu ya. Nah jadi dan juga based on literature. Jadi tentunya saya sudah melakukan studi literatur ya. Curcuma santoriza atau temulawak ini mengandung apa saja sih? Nah, yang terbesar itu adalah golongan senyawaan kimia yang namanya keluarga terpenoid. Jadi saya tidak bisa masuk terlalu detail ya Bu Santi, karena ini terlalu chemical ya, terlalu chemistry gitu ya. Jadi terpenoids ya. Salah satunya adalah santorizol ini ya. Selain terpenoids ada golongan curcuminoids. Nah ini tadi yang keluarga kurkumin, ada yang namanya bis demetoxikurkumin, ada yang namanya demetoxikurkumin. Jadi kurkumin itu banyak Bu. Jadi skeleton utamanya, rangka strukturnya itu bentuknya kurkumin, tapi nanti ada ketambahan gugus-gugus fungsi yang lain. Nah demikian juga dengan terpenoids tadi. Ada base struktur kimia terpenoid, tapi nanti ada gugus fungsi yang lain. Nah, santorizol termasuk golongan yang terpenoids ini. Ya. Lalu jangan lupa ada juga golongan fenolik. Nah, ini umum ditemukan di tanaman, ya, golongan fenolik. Jadi, yang saya sebutkan 3 golongan besar ini kita sebut sebagai secondary metabolites. Jadi, tanaman ini, Bu, menghasilkan primary metabolites. Seperti apa contohnya? Seperti karbohidrat yang kita makan, ya. Seperti ada juga protein-protein. Nah, itu primary metabolites namanya. Dihasilkan oleh tanaman. Tetapi secondly, tanaman ini juga punya kemampuan untuk memproduksi atau mensintesis natural compound yang tadi saya katakan, yang kita sebut sebagai secondary metabolite. Biasanya, efek farmakologis atau efek yang bermanfaat untuk kesehatan itu datangnya dari secondary metabolites ini, yang jumlahnya lebih sedikit. Jadi harus kita ekstrak. Nah, ini yang PR kita nih, bagaimana mengekstraknya supaya
zat aktifnya yaitu santorizol, kurkumin itu bisa terambil. Itu yang menjadi PR kita. Nah, inilah yang harus dijawab oleh teknologi farmasi, industri farmasi sebenarnya. Jadi kan kalau Bu Santi nih jalan-jalan ke apotek, kan sekarang sudah banyak ya Bu ya obat-obat herbal dalam bentuk kapsul, dalam itu adalah teknologi farmasinya Bu, untuk mengekstrak. Nah, tentunya obat itu mahal ya Bu ya. Suplemen-suplemen yang base-nya herbal itu bukannya murah. Nah, bagaimana nih kita di rumah tangga bisa, ya paling tidak kita mendapatkan manfaatnya lah. Nah, ini juga yang akan saya ingin sharingkan. Tetapi firstly, when we talk about chemical compound ya yang ada di situ, based on my research itu curcuminoids, terpenoids dan phenolic compounds ya itu yang menjadi hal yang banyak ditemukan di situ ya. Jadi tetapi yang main compoundnya dalam temulawak yang tidak ditemukan di kurkumin itu adalah santorizol. Apa keistimewaannya yang tidak ditemukan di kunyit dan itu hanya ditemukan di temulawak, santorizol? Betul Bu, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau kita mengkaitkan dengan tadi Bu ya di sesi pertama kita bicara mengenai bagaimana orang-orang tua kita yang dulu itu mengkonsumsi temulawak, kita tidak bisa lepas dari secondary metabolites yang ada di dalamnya. Natural compound yang ada di dalam temulawak itu. Jadi sebenarnya kita mencari itunya Bu, mencari compound-compound yang aktifnya itu. Nah, jadi mudah-mudahan masyarakat sudah bisa mendapat pemahaman yang sedikit lebih jelas ya Bu ya. Synthetic compound, natural compound. Sama-sama kita mencari senyawan aktif ini. Nah, yang ini tanamannya yang menyediakan. PR kita adalah bagaimana kita mengambilnya dari tanaman tersebut. Khusus untuk temulawak kita pakai rimpangnya, akarnya ya, buah yang di dalam akar itu ya Bu ya, sama dengan kunyit-kunyitan. Pokoknya golongan jahe-jahean, Zingiberaceae ya, kelompok atau famili Zingiberaceae itu kita biasanya ambil rimpangnya, gitu. Nah sama, temulawak juga kita ambil rimpangnya. Jadi kita bisa beli di pasar ya. Kan beda ya penampilannya dengan kunyit ya. Kalau kunyit kan lebih memanjang, kalau temulawak itu agak bulat-bulat besar gitu ya. Nah, tapi dua-duanya kuning nih Bu. Iya betul. Dua-duanya ada kuningnya. Nah, sebenarnya kuningnya ini datangnya dari mana? Dari zat kurkuminnya. Gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri nih di temulawak juga kurkuminnya melimpah juga. Iya, sampai bisa kuning banget. Iya, nah kita nih kalau mau parut sama ini langsung kuning semua, gitu ya. Kalau di lab gampang, kita tinggal semprot alkohol dikit supaya dia luntur ya, gitu ya. Nah itulah, jadi yang membedakan kurkuma santoriza, kurkuma longa adalah marker compoundnya yang namanya santorizol. Berarti ini nih, santorizol ini nih yang punya efek farmakologis yang bagus berarti kan. Jika kita kaitkan dengan pemakaian ethnomedicinal use-nya ya, atau yang Bu Santi sebutkan tadi kearifan lokalnya gitu ya. Jadi tidak bisa tidak kita berbicara mengenai secondary metabolites yang tadi saya sudah sebutkan. Curcuminoids, terpenoids, phenolic compound dan masih banyak lagi yang lainnya Bu ya. Jadi golongan yang tadi saya sebut adalah golongan yang terbesarnya. Dan ini sudah terbukti Bu Santi, many literature, itu mereka melaporkan curcuminoids, apa efeknya ini, apa efeknya semua. Dan di curcuma santoriza itu kan ada semua. Ya, maybe synergistically ya, mereka secara sinergis itu menghasilkan efek yang baik gitu ya. Dan ini yang masih menjadi PR, tantangan di dunia riset ya. Bagaimana ini kalau bersinergi gitu kan ya. Di alam itu nggak bisa kita pisah-pisahkan dan itu sulit Bu. Itu makanya obat-obatan herbal di apotek kan sangat mahal karena teknologi untuk mengekstraknya sebenarnya itu yang menjadi tantangannya. Itu Bu Santi mengenai kandungan kimianya. Oke, itu kandungan kimianya dan pastikan Ibu Adelina udah melalui tadi ya baik itu based on research penelitian maupun juga baca banyak studi literatur. Nah, apa yang terjadi sih sebetulnya pada tubuh kita? Tadi kan Ibu bilang temulawak itu punya efek farmakologi itu paling kuat. Pun kalau dibandingkan dengan kunyit ya, walaupun ada kuningnya sama. Tapi itu rasanya tuh
paling komplit begitu ya. Sebetulnya apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika kita mengkonsumsi temulawak yang efeknya bisa dikatakan tuh lebih daripada kunyit ya. Iya. Baik Bu Santi, terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kalau kita di lab ya, sebenarnya masalahnya tuh ada dua. Stres oksidatif dengan stres inflamatori ya. Jadi segala macam penyakit itu pada umumnya ya, saya tidak bisa mengeneralisasi secara umumnya. Pada umumnya itu terjadi karena ada stres oksidatif dan ada inflamasi, gitu ya. Jadi kalau stres oksidatif itu seperti apa ya Bu Santi? Jadi tubuh kita itu sebenarnya dalam memproduksi ATP. ATP ini adalah energi dalam bentuk senyawa kimia ya Bu Santi. Jadi energi yang kita manfaatkan untuk beraktivitas itu datangnya dari ATP. Nah, ketika sel dalam tubuh kita itu memproduksi ATP, sebenarnya dia juga memproduksi radikal-radikal bebas dalam jumlah kecil. Nah, tapi kan masalahnya dengan dunia kita yang dikelilingi oleh polusi, makanan yang banyak menimbulkan stres oksidatif, produksi radikal bebasnya menjadi banyak nih dalam tubuh kita. Nah, inilah yang yang menjadi permasalahan ya, menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan. Diabetes mellitus selalu dikaitkan dengan stres oksidatif yang tinggi, cardiovascular disease juga demikian ya, dan juga cancer ya, itu juga kebanyakan dikaitkan dengan stres oksidatif yang sangat tinggi gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh temulawak? Apa yang dilakukan oleh secondary metabolites yang ada di temulawak? Terpenoids, curcuminoids, phenolic compounds. Apa sih yang bisa mereka lakukan untuk meredam stres oksidatif ini? Nah, compound yang tadi saya sebutkan itu punya kemampuan untuk namanya scavenging radikal bebas. Apa itu? Scavenging itu artinya memadamkan, Bu. Jadi radikal bebas itu kan dia aktif ya. Bisa merusak biomolekul penting di dalam sel-sel kita. Nah, kalau dirusak tentunya selnya rusak, mati. Nah, sedikit demi sedikit lah ya gitu ya. Tabungan penyakit kita gitu ya. Nah, itu makanya konsumsi temulawak ini kita sarankan tiap hari sedikit demi sedikit ya, untuk membantu recovery ya gitu, membantu mengatasi ya stres oksidatif ini atau stres inflamatori gitu ya. Jadi kalau sel kita terluka, itu dia akan mengeluarkan sitokin yang akan memperparah. Nah, riset sudah membuktikan ya untuk temulawak ini, walaupun masih in vitro, in vivo ya, mungkin uji klinisnya masih kurang ya, tetapi this is a start ya, bahwa temulawak ini ternyata bisa mengurangi beban stres oksidatif tubuh ya, terbukti studi di in vivo ya, enzim untuk mengatasi stres oksidatif ini meningkat ya, jadi artinya kemampuan tubuh kita untuk menghandle stres oksidatif juga makin bagus gitu ya. Jadi pemakaian rutin itu dianjurkan Bu Santi ya. Jadi preventif ya. Mungkin bukan untuk pengobatan yang kita mengharapkan hasilnya cepat seperti synthetic drug ya. Seperti itu Bu Santi. Jadi 2 points ya yang ingin saya highlight ya. Fungsinya sebagai antioksidan dan fungsinya sebagai anti-inflammatory agent ya. Jadi ini yang sudah terbukti ada di temulawak ya. Dan tentunya stres oksidatif ini juga berkaitan dengan banyak penyakit degeneratif ya, juga inflamasi. Makanya tadi Bu Santi juga mention untuk diabetes ya, apakah itu aman? Ya, itu bisa membantu saya katakan. Dan juga banyak penyakit-penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Makanya tadi nenek moyang kita pakai untuk kulit. Nah, mungkin ada bakteri yang menyebabkan jerawat ya, atau untuk kesehatan mulut ada juga bakteri-bakteri yang menyebabkan radang gusi dan sebagainya. Kita kumur-kumur dengan air rebusan temulawak, it's good ya. Jadi membantu mengendalikan bakteri yang jahat ya, yang merusak ya. Karena kan inflamasi itu juga bisa disebabkan oleh bakteri Bu Santi ya gitu. Jadi akarnya menurut saya 2 points tadi, antioksidan, antiinflamasi, because these two ya itu
memperparah penyakit-penyakit degeneratif yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Oke. Karena ini penelitian Bu Adelina, saya mau bertanya terakhir sebelum kita masuk ke segmen ketiga. Apa sih yang motif Ibu mengapa sih melakukan penelitian temulawak? Iya, baik. Jadi itu tadi ya, saya berdiskusi dengan pembimbing ya, dengan supervisor. Basically because temulawak itu tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jamu khususnya ya. Kalau yang rajin konsumsi jamu pasti tahu. Khas aromanya temulawak itu pasti nggak bisa lepas dari jamu gitu ya. Nah, tentunya ada nih yang menjadikan temulawak ini menjadi hal yang tidak terpisahkan dari sejarah kita ya. Nah, santorizol ini gitu. Jadi yang saya tuju adalah santorizolnya. Penelitian mengenai temulawak itu sudah banyak. Jadi yang novelty, keaslian dari penelitian saya ini tentunya sebenarnya lebih ke arah antifatiknya. Bagaimana konsumsi temulawak itu bisa membantu kita lebih berenergi. Stamina gitu. Stamina, yes, that's good. Dengan segala macam kelelahan kita di perkotaan. Ya, not to mention penyakit-penyakit juga banyak yang lain. Betul. Diabetes mellitus itu menyebabkan kelelahan, gitu Bu ya. Juga penyakit yang radang juga kadang-kadang membuat kita capek ya. Dan juga jangan lupa Bu Santi pasti pernah dengar ya kalau anak susah makan, kasih temulawak. Betul. Nafsu makannya kembali. Nafsu makan. Memperbaiki digestive systemnya sebenarnya. Betul. Jadi kalau kita kaitkan, nenek moyang kita pinter ya sebenarnya ya mereka itu ya. Tadi ya jadi kearifan lokal itu ya. Kearifan lokal itu. Betul banget. Dan ilmu pengetahuan modern itu justru mau mendaratkan, mensistematisasi betulnya ya kearifan lokal yang sudah terjadi gitu ya selama beratusan tahun, mungkin juga ribuan tahun, sehingga kita bisa mendapatkan basis risetnya. Nah, Ibu Adelina tadi sudah menyebut ya beberapa hal. Tadi kan ada kandungan santorizol ya, yang Ibu lihat begitu dan ini bisa mengcover begitu ya beberapa kendala kendala kesehatan, baik itu yang diakibatkan karena radikal bebas, stres oksidatif dan juga inflamasi. Ya, dua hal ini yang seringkali menjadi penyebab kita kenapa bisa begitu sangat kelelahan. Nah, bagaimana? Kan tadi Bu Adelina sudah mengatakan ya, mahal loh mendapatkan ekstraknya di toko-toko farmasi begitu. Kita sehari-hari di rumah begitu ya, bisa juga ditolong sehingga ya tidak perlu harus mengeluarkan uang yang banyak sekali, tapi dengan bahan yang memang sudah disediakan oleh alam kita bisa pakai itu secara terukur ya. Dan kita akan ulas itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang keajaiban temulawak. Kita memasuki segmen ketiga. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber pada episode kali ini adalah Dr. Anda Adelina Simamora, Magister Sains, Master of Science Farmasi, staf pengajar Fakultas Kedokteran di UKRIDA yang memang telah melakukan penelitian secara khusus ya tentang temulawak, karena ada satu zat yang memang sangat penting ya, santorizol, yang di segmen sebelumnya sudah diulas oleh Ibu Adelina. Ibu Adelina, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini. Ibu Adelina sudah mention di segmen sebelumnya tentang kelelahan ya. Apa saja sih efek dari kelelahan yang bisa sangat, kalau udah bertumpuk-tumpuk ya, apa saja itu yang bisa dapat terjadi dalam tubuh kita, dan bagaimana temulawak sendiri bisa berfungsi untuk menolong kita ketika kita mengalami kelelahan. Ya, makasih Bu Santi. Jadi ini pertanyaan yang dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Bukan hanya bagi kita yang mengalami gangguan kesehatan, tapi juga bagi kita yang sehat. Betul. Dengan padatnya schedule kita ya, terutama itu kelelahan muscle, kelelahan otot ya, itu kita rasakan ya. Nah, jadi saya mempelajari tentang hal ini ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di tubuh kita pada saat kita lelah? Yang pertama tentunya ATP tadi. Tadi saya sudah singgung ya Bu Santi, ATP ini adalah energi kimia yang kita pakai untuk beraktivitas. Nah, ATP yang sedikit itu menyebabkan kelelahan. ATP ini dibuatnya di mana? Di sel, ada bagian tertentu di sel yang namanya mitokondria, disitulah ATP ini diproduksi. Sebenarnya penelitian bagaimana kurkuma santoriza atau santorizol itu berpengaruh terhadap kelelahan belum ada. Jadi kelihatannya di literatur belum tersedia, dan hasil penelitian saya ini adalah yang pertama untuk itu ya. Jadi saya menggunakan hewan coba. Jadi hewan coba ini kita tes secara fisik dengan berenang. Apakah setelah konsumsi dengan temulawak selama sebulan ya, kemampuan berenangnya itu meningkat atau tidak. Lalu ada parameter-parameter kelelahannya turun atau tidak. Atau naik atau tidak, seperti ATP, AMPK ini merupakan parameter energi. Apakah energinya yang kita sebut energi itu berarti ATP, AMPK? Apakah ini meningkat di otot? Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya memberikan temulawak ada beberapa konsentrasi ya, konsentrasi rendah dan tinggi, saya katakan demikian. Jadi untuk konsentrasi yang tinggi itu ternyata meningkatkan kandungan energi di ototnya. Lalu menurunkan fatigue parameter, yaitu urea nitrogen di darah, gitu ya. Dan juga yang terpenting yang saya dapatkan adalah pemakaian berulang selama sebulan ya pada saat ini ya, itu tidak berefek negatif terhadap hati. Jadi ALT, AST yang merupakan parameter kerusakan sel hati itu tetap normal. Itu artinya apa? Saya kaitkan dengan hepatoprotective activity-nya. Oh ya, berarti memang terkonfirmasi oleh penelitian-penelitian, oleh pemakaian secara etnomedicinal yang tadi Ibu Santi katakan, kearifan lokal untuk penyakit liver. Ya memang mendukung kok ya, bahwa ALT, AST ya, kadang-kadang juga ada penelitian yang menyebutkan kreatinin kinasenya tetap normal ya. Artinya kerusakan sel itu diminimize ya dengan konsumsi berulang ya dari temulawak. Nah, itu yang saya dapatkan. Yang berikutnya adalah bahwa kemampuan berenangnya ini kemampuan berenangnya lebih bagus ya. Jadi dia swimmingnya lebih lama gitu. Itu kan merupakan tes behavior ya yang dilakukan, yang biasa dilakukan oleh peneliti kalau dia meneliti tentang anti lelah, anti fatigue gitu ya. Jadi pesannya yang saya bisa sharingkan adalah kita bisa mengkonsumsi ini untuk general wellness ya, untuk meningkatkan stamina ya. Jadi terbukti secara laboratorium ya bahwa ATP, AMPK yang merupakan key mediator dari produksi ATP itu juga memperlihatkan hasil yang meningkat gitu ya. Jadi, nah tapi sekarang pertanyaannya adalah, dari tadi kita bicara yang bagus-bagusnya ya mengenai temulawak ini gitu ya. Apa sih kelemahan dari natural compound ini loh Bu Santi?
Kenapa kita harus tetap juga mengkonsumsi synthetic drug ya terkadang kalau ini sudah tidak mengcover ya. Kuncinya adalah di bioavailabilitasnya. Jadi ketersediaan obat ini di darah ya supaya dia berefek, supaya oleh peredaran darah ini sampai ke sel-sel yang membutuhkan. Itu yang menjadi PR tantangan di dunia riset. Itu makanya yang tadi Bu Santi katakan, obat-obatan itu, suplemen-suplemen itu bukan murah. Karena teknologinya yang bikin dia mahal. Teknologinya supaya dia bisa sampai ke sel-sel yang membutuhkan ini. Sementara kalau kita konsumsi langsung, darah kita itu kan 90% air ya. Sementara santorizol yang merupakan zat aktif dari kurkuma santoriza ini, unfortunately dia kelarutannya dalam air itu rendah. Nah itu yang menjadi tantangan nih, gimana caranya? Gimana caranya supaya konsumsi kita itu berefek? Makanya kan pemakaiannya harus panjang. Ya. Iya betul. Jadi tidak bisa seperti sintetik drug. Iya. Misalkan dokter meresepkan 3x1 atau 2x1, nanti glukosa dalam darahnya langsung turun cepat gitu kan ya. Nah kalau untuk yang natural compound ini memang PR-nya masih banyak nih ya. Kita bisa temukan ya kurkumin dalam bentuk nano kapsul. Nah itu kan mahal sekali ya, karena yang ingin dituju adalah kurkuminnya bisa sampai ke dalam sel gitu. Nah itu yang teknologi farmasi yang harus mencari supaya cara langsung membidik sasarannya. Karena kan perjalanannya panjang Bu Santi ya, dari saluran cerna diserap di usus dan dibawa peredaran darah gitu. Itu ya. yang membuat mahal. Ya. Ada zat lain yang dapat mengantarkannya langsung ke titik sasarannya gitu ya. Tadi saya katakan ATP itu dibuatnya di sel. Di sel juga nggak sembarangan, di mitokondrianya lagi. Nah, bagaimana ini bisa sampai ke sana gitu kan ya. Nah, itu masih menjadi PR ya saya katakan ya. Tetapi as a starting point ya, we got proof ya bahwa memang ini benar kok ya, memang ini berefek ya, dan sedikit banyak bisa membantu kita lah untuk preventif. Nah, gitu Bu Santi kira-kira. Nah, bisa membantu kita untuk preventif. Buat kita yang sehari-hari di rumah, apalagi berhadapan dengan segala macam kesibukan ya, entah itu di luar rumah sehari-hari seperti ini maupun juga ketika kita di rumah, kita juga tetap melakukan pekerjaan. Iya, betul. Apa saja ataupun bagaimana pola konsumsi, bagaimana cara mengkonsumsi temulawak itu supaya juga tepat, karena tadi Ibu mention punya kelemahan tidak mudah larut di air. Betul. Sedangkan darah kita itu 90% itu air. Bagaimana caranya? Karena kan beberapa ada yang memang diparut. Tapi belum tentu paham betul bahwa itu cocoknya dilarutkannya di apa supaya tepat sasaran gitu. Iya, sedikit banyak meningkatkan bioavailabilitasnya ya. Sedikit banyak meningkatkan kadarnya di dalam darah supaya bisa diangkut nih gitu ya. Betul. Nah, cara yang sederhana ya. Tapi saya tetap menyarankan kalau ini sulit dilakukan, tetaplah mempersiapkan dengan cara yang sudah kita tahu, menyeduh dalam air panas. Awalnya begini Bu Santi, kalau kita membeli di pasar ya, berapa kilo gitu ya, kita bisa cuci, kita bisa kupas ya. Sebenarnya kulitnya ini pun banyak banget loh. Khasiatnya ya, karena di kulit inilah sebenarnya minyaknya itu ada ya gitu ya. Tapi oke lah ya, kadang-kadang tuh masih banyak tanah-tanahnya gitu ya. Jadi oke lah, dicuci bersih ya. Kalau saya sarankan setelah dicuci bersih itu diiris ya. Tujuannya apa? Supaya bisa kita jemur ya. Supaya kadar airnya ini berkurang dulu. Ya, jadi kadar air berkurang berarti kan lebih konsentrat ya, lebih concentrated lah ya. Setelah dia agak kering, kita keringkan biasanya bolehlah dalam oven ya, Bu Santi, agak repot dikit ya, oven 40 derajat, jangan terlalu tinggi temperaturnya, karena merusak tadi yang phytocompound yang saya katakan, curcuminoids, terpenoids, phenolic acid ya, itu rentan terhadap temperatur sebenarnya. 40 degrees ya, 40 derajat usually is safe ya untuk mempertahankan ya, supaya strukturnya nggak berubah gitu ya. Lalu what next? Setelah dia kering, kita bisa jadikan dia serbuk. Nah, serbuk ini biasanya saya simpan di kulkas ya. Every day kita ambil 1 sendok, atau kalau 1 sendok itu agak getas ya rasanya ya.
starting with half of spoon ya, boleh gitu. Setengah sendok. Lalu kita kasih air panas ya. Kita diamkan saja supaya dia keluar ya, zat aktifnya. Sering-sering diaduk. Jadi sebenarnya yang dilakukan di lab itu bukan dengan air, Bu Santi, dengan etanol. Etanol ini lebih bagus menangkap zat aktif tadi. Tapi kan tidak mungkin kita lakukan di domestic setting, di rumah tangga ya. Nggak mungkin kita membeli etanol, itu hanya konsumsi di lab ya gitu, itu hanya punyanya di lab. Nah, itu juga yang dilakukan oleh industri farmasi, mereka mengekstrak dengan etanol ya. Nah, tetapi banyak kelemahannya juga kok dengan etanol ya, ada residu dari etanol yang not healthy for us ya. Nah, untuk air merupakan pelarut yang paling aman kita konsumsi. Jadi cara pertama yang saya selalu sarankan adalah serbuk keringnya kita seduh saja, every day we consume gitu ya. Nanti kalau sudah habis kita tambahkan lagi air panas, 2 atau 3 kali masih bisa gitu ya. Tetapi jangan lupa kelarutan dalam air memang not too much ya. Tetapi kita harus memulai gitu ya. Kita tidak tunggu teknologi yang macam-macam dulu. Start from your home gitu ya, dengan cara seperti itu ya. Dan rutin tadi ya. Dan rutin. Yang saya sarankan ya gitu, untuk mendapatkan manfaat yang for general wellness gitu. Nah, secondly, yang kedua ini butuh extra effort nih Bu Santi ya. Kalau tadi tebu lawaknya kita keringkan, kalau yang kedua ini kita gunakan fresh gitu ya. Kalau tadi untuk pemakaian jangka panjang di kulkas bisalah seminggu 2 minggu ya. Nanti kalau habis lagi kita beli lagi, persiapkan. Nah, kalau yang ini sedikit repot. Jadi segar, fresh ya. Kalau saya sarankan kulitnya tetaplah ya. Jadi kita cuci yang bersih ya, untuk tanah-tanahnya itu. Maklum ini kan rimpang ya dari dalam tanah ya, gitu ya. Nah, kita ambil, jadi bukan di blender, di jus ya, kita ambil sarinya gitu ya. Kalau saya sih tidak saya pisahkan lagi dari, tetap kan ada serbuk-serbuknya itu ya. Taruh di dalam botol kaca, jangan botol plastik ya Bu Santi ya. Kita taruh di botol kaca, kita taruh di kulkas, kita beri tanggal. Biasanya di lab itu selalu kita beri tanggal pembuatannya, tanggal berapa, supaya kita tahu nih, oh ini udah seminggu, udah 2 minggu ya. Tetapi menurut saya temulawak ini punya antibakteri ya, jadi membusuknya juga nggak terlalu cepat lah ya, karena dia antibakterinya juga bagus gitu ya. Bakteri-bakteri pembusuknya juga bisa mati ya gitu. Setelah kita ambil jusnya, ampasnya kita apain? Jangan dibuang. Kita keringkan lagi-lagi ya. Kalau di sinar matahari, apalagi musim penghujan mungkin ya, jadi itu tidak terlalu cepat ya keringnya ya. Oven 40 degrees ya, sampai dia menjadi serbuk. Nah, itu bisa kita seduh-seduh lagi. Sayang, seperti yang awal ya, jangan dibuang begitu. Very rich with phytocompounds ya. Banyak banget zat-zat yang pharmacologically active di situ. Gitu. Jadi sayang kalau yang itu langsung dibuang gitu Bu Santi. Terus bagaimana nih mengkonsumsinya? Tadi yang sudah di botol itu ya, saya sarankan gunakan madu. Gunakan madu. Madu ini berfungsi untuk pelarutnya. Jadi sudah ada literatur. Jaraknya berapa minggu yang di botol itu di dalam kulkas? Iya. Kalau saya suggest it's for your consumption for 2 weeks lah, untuk 2 minggu ya. 2 minggu, karena kan untuk pemakaian biasanya 1 sendok yang jusnya benar-benar ya Bu Santi, jadi bukan yang air ya. 1 sendok mix dengan honey dengan sugar 1:1, jadi 1 sendok juga. Jadi kita aduk, kita konsumsi rutin setiap hari gitu. Jadi ini cara praktis yang kita berdua bisa bermanfaat ya Bu Santi ya, untuk general wellness lah ya. Kita nggak bisa klaim dia untuk yang lain-lain dulu lah gitu ya. Jadi memang fungsinya honey ini sebagai solventnya sebenarnya. Itu sudah ada penelitiannya bahwa honey itu, madu itu kenapa bagus untuk kita, bukan hanya sebagai sumber energi dari karbohidratnya ya, tetapi juga sebenarnya dia dapat melarutkan zat-zat aktif dan membawanya. Sudah ada penelitian bahwa dia meningkatkan bioavailability dari active compound di dalam darah. Kan itu yang kita tuju. Jadi ini merupakan cara yang shortcut yang dapat membantu kita gitu. Dia langsung bisa mengantar lebih cepat. Ya, kadar dalam darahnya lebih tinggi, lebih lama gitu. Nah, itu sudah ada penelitiannya. Jadi what I'm talking is based on research ya Bu Santi ya. Jadi bukan berdasarkan katanya gitu ya gitu, tapi kita harus mendasarkan pada secara ilmiahnya gitu Bu Santi.
Baik, Ibu Adelina, kita udah tiba di menit-menit akhir di episode ini tentang keajaiban temulawak. Ibu Adelina dapat menyampaikan semacam ringkasan, resum ataupun pesan khusus kepada para sahabat dimanapun yang saat ini menyaksikan, dan pastinya juga merasa terberkati dengan apa yang sudah Ibu lakukan, yang Ibu sudah teliti. Mari silakan. Ya, terima kasih Bu Santi. Untuk sahabat YKB ya, temulawak merupakan cara yang cepat, cara yang mudah, cara yang murah untuk meningkatkan general wellness. Sahabat bisa memanfaatkannya dengan mengambil sarinya yang kaya akan santorizol ya. Jadi bisa dengan mengambil jusnya lalu mengkonsumsi dengan madu, atau cara lain adalah cukup menyeduhnya seperti teh dan mengkonsumsi itu setiap hari. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan para sahabat di rumah, para sahabat YKB. Tuhan memberkati. Ya, saya membaca Matius pasal 9 ayat 35. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Biarlah apa yang kami sajikan lewat episode kali ini, keajaiban temulawak, di mana Ibu Adelina sebagai narasumbernya ini juga bisa membantu, menolong ya para sahabat, supaya para sahabat yang saat ini sedang mengalami sakit ataupun juga mengalami kelelahan yang sangat dengan apa yang disajikan, dengan penelitian yang sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Ibu Adelina, ini bisa ikut menolong dan memberkati para sahabat, sehingga melalui program ini para sahabat yang saat ini punya temulawak yang ada di rumah begitu ya, bisa menggunakannya, mengkonsumsinya secara tepat ya, dengan pastinya juga dengan berbagai macam obat-obat yang memang sudah disuggest ya oleh dokter, dan dengan itu semua tubuh para sahabat juga dapat makin hari dapat makin kuat. Terima kasih Ibu Adelina untuk kesediaan sebagai narasumber pada episode kali ini, dan sahabat, kita akan jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa.